Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudahu wa walahu ila yaumil qiyamati wa ba'du. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah adalah merupakan ciri bagi hamba yang akan beruntung. Dan sebaliknya, kufur adalah merupakan pertanda bahwa seseorang tidak berhak untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah dan menghindarkan diri dari kufur kepadanya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lama lagi kita akan masuk bulan Zulhijjah. Bahkan bagi saudara-saudara kita yang akan menunaikan ibadah haji, sudah sejak tanggal 5 Juli kemarin mereka sudah berangsur-angsur pergi melakukan safar, meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan negara dan tanah air mereka untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menunaikan ibadah haji. Satu ibadah yang sangat puncak, terutama bagi perempuan, karena haji bagi perempuan adalah merupakan jihadun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu tema khutbah saya kali ini berkaitan dengan haji. Walaupun setiap tahun kita mengalami masa-masa ini, tetapi saya kira untuk tetap menyegarkan ingatan kita, atau kalau bisa semakin meningkatkan ibadah dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka selama kita belum masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak ada istilah terlambat untuk selalu saling mengingatkan agar kita semakin tinggi dan semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis Rasul bersabda, kata beliau alaihi salatu wassalam, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah ke umrah itu penghapus dosa di antara keduanya. Lalu setelah itu Rasul menyebutkan tentang haji. Kata beliau, wal hajju al mabruru laisa lahu jazaa'un illa jannah. Sedangkan haji yang mabrur tidak ada balasan yang patut bagi orang yang menjalaninya, yang berjuang untuk memperolehnya, kecuali surga. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu saya tidak ingin mempertajam tentang bagaimana seseorang agar mendapatkan mabrur, karena sesungguhnya yang harus kita amati dalam saat-saat seperti sekarang ini adalah ada dua golongan dari kita. Golongan yang pertama adalah golongan yang pergi untuk beribadah, menunaikan ibadah haji, sehingga bisa dipastikan mereka dari mulai tanggal 1 sampai dengan 10 atau 13, bahkan bulan Zulhijjah penuh, mereka berada di tanah suci Makkah dan Al-Madinah. Dan pihak yang kedua, golongan yang kedua adalah mungkin kita yang sudah mendapatkan giliran di waktu yang lalu atau belum mendapatkan kesempatan untuk kali ini. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu
karena ini masih awal dan 1 pekan lagi masuk Dzulhijjah, maka sampaikan kepada saudara-saudara kita yang sekarang mungkin sudah berangkat atau sebentar lagi berangkat untuk menunaikan ibadah haji, agar haji mereka itu mabrur, agar mereka berhak memperoleh surga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka harus faham benar, memiliki strategi yang benar, mempunyai langkah yang benar, mempunyai upaya yang benar, sehingga bisa jadi haji ini adalah terakhir, lalu kemudian di terakhir ini mereka memperoleh keutamaan dari haji itu. Jamaah Jumat yang rahmati Allah, pertama kali bagi orang yang menunaikan ibadah haji adalah harus memiliki niat yang benar. Hajinya bukan untuk memperoleh Pak Haji atau Ibu Haji, tetapi semata-mata memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Haji mereka harus dibekali oleh ilmu yang benar, karena kalau ilmu tidak benar, nanti beramal berhajinya tidak benar. Kalau tidak benar, tidak mungkin mendapatkan mabrur. Oleh karena itu, berilmu adalah bekal yang paling asasi. Berikutnya adalah yang ketiga, bekal berupa finansial. Bekal finansialnya harus dari yang halal. Kalau dia berasal dari riba, kalau dia berasal dari haram, Allah tidak akan menerima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, innallaha tayyibun, sesungguhnya Allah itu baik, wala yaqbalu illa tayyiba, tidak akan menerima kecuali dari yang baik. Sedangkan haram, sedangkan riba dan sejenisnya itu justru mengundang murka Allah. Bagaimana Allah akan menerima hajinya? Oleh karena itu, perhatikan baik-baik tentang zad, tentang bekal mereka. Ingatkan agar sebelum terlanjur, lalu mereka kemudian menjadi menyesal karena sudah berkorban tetapi tidak mendapat apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah yang paling penting bagi jamaah haji adalah seperti Rasul bersabda. Kata beliau, man hajja falam yarfus walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Barang siapa yang menunaikan ibadah haji, pada saat dia beribadah hajinya mampu mengendalikan dirinya, tidak melakukan sesuatu yang menyalahi apalagi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mampu untuk meninggalkan sesuatu yang melalaikan, yang sia-sia, apalagi yang merugikan orang lain. Jika mereka betul-betul kendalikan, maka sesungguhnya insya Allah ta'ala mereka akan menjadi haji yang mabrur. Yang lebih penting adalah bagi kita yang sekarang ini bisa jadi belum mempunyai kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Masih banyak tentang bagaimana kalau seandainya orang itu ingin mencapai haji yang mabrur. Akan tetapi waktu kita tidak cukup, karena itu saya ingin sampaikan untuk yang kedua, yaitu berkaitan dengan kita yang belum mendapatkan kesempatan menunaikan ibadah haji. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengingatkan ada satu hadis, dan hadis ini adalah nilainya sungguh sangat besar. Yang menyatakan besar itu adalah bukan saya, bukan kita, tetapi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau alaihi salatu wassalam, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari. Ayyam artinya adalah hari-hari, jadi berbagai hari. Allah pilih dari 1 tahun itu ada hari-hari yang Allah tawarkan kepada siapa saja dari kita untuk memperoleh keberuntungan lebih dari yang lain, dan itu adalah namanya al-mutasabiquna fil khairat, berlomba dalam kebaikan. Inilah lahan bagi siapa yang ingin mendaftar.
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashar." Kata Rasul, tidak ada hari-hari yang jika seseorang beramal soleh di hari-hari ini akan Allah lebih cintai dibanding dengan beramal soleh di hari-hari yang lain. Lebih dicintai. Jamaah Jumat yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, garis bawahi kata lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para sahabat begitu mendengar kemudian bertanya kepada Rasul, karena mereka tahu ada amalan yang paling tinggi dalam Islam, yaitu al-jihadu fi sabilillah, yang Rasul sendiri menyatakan, kata beliau, wa dzirwatu sinamihi al-jihadu fi sabilillah. Perkara yang paling tinggi, ibadah yang paling tinggi, yang paling mulia di sisi Allah dalam Islam ini adalah al-jihadu fi sabilillah. Tetapi dalam hadis ini ternyata ada yang lebih unggul. Para sahabat kemudian bertanya, kata para sahabat, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, apakah jihad pun kalah ya Rasul? Kata Rasul, walal jihad fi sabilillah, jihad pun tidak bisa menyainginya. Illa, kata Rasul, kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, dia keluar dari rumahnya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan kampung halamannya dengan membawa bekal nyawanya, siap mati, bekal hartanya, apa yang dia punya dia korbankan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian kata Rasulullah SAW, falam yarji', orang itu tidak kembali kecuali namanya. Falam yarji' min dzalika bi syai'in, tidak kembali pulang ke kampung halamannya dengan apapun kecuali dengan namanya saja, dia syahid, maka dialah yang akan bisa menyaingi nilai amal soleh di hari-hari seperti ini. Jamaah Jumat yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu kita harus memetik hikmah. Kenapa sampai sedemikian tinggi ibadah di hari-hari ini? Jamaah Jumat yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikian ini pun adalah ada banyak pelajaran, tetapi saya ingin mengingatkan satu atau dua hal saja. Yang pertama adalah bahwa ternyata cinta Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah memerlukan, menuntut pengorbanan harta. Apakah kita telah menyatakan siap rela mengorbankan harta kita untuk meninggikan la ilaha illallah seperti hanya dilakukan oleh mereka jamaah haji? Apakah kita juga siap untuk mengorbankan nyawa kita sehingga kita siap mati meninggikan la ilaha illallah? Itu adalah pengorbanan. Jamaah Jumat yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, haji itu ternyata adalah isinya pengorbanan. Oleh karena itu, orang yang tidak mau berkorban, maka dia tidak akan mendapatkan balasan dan imbalan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya adalah bahwa ternyata haji dan tanggal 1 sampai dengan 10 atau 13 itu semuanya adalah penuh dengan mujahadah, kerja keras. Bayangkan semuanya dilakukan untuk memperoleh apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jamaah Jumat yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagi kita yang saat ini adalah belum berkesempatan, maka manfaatkanlah tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah ini untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terutama tanggal 9. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, saumu yaumi arafata ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanatal madiyah was-sanatal qadimah. Saum di hari Arafah tanggal 9 itu adalah mengampuni ataupun menyebabkan kita memperoleh ampunan dari Allah setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Oleh karena itu setiap kita hendaknya cirii, jangan ada yang terlambat, semua kita harus saum. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa kita. Jamaah Jumat yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita taufik dan kemudahan untuk selalu berada di atas apa yang menyebabkan Allah cinta kepada kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh
innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai khutbah yang kedua saya ingin menggarisbawahi tentang apa yang dimaksud dengan haji mabrur. Menjadi penegur, menjadi introspeksi bagi kita yang sudah menunaikan ibadah haji, menjadi bekal bagi mereka yang sedang dan akan menunaikan ibadah haji, bahkan termasuk juga bekal bagi kita yang sudah mendaftar atau bersiap menunaikan ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra." Kata Allah SWT, fa'idha, jika kalian tunaikan selesai manasik kalian, selesai dari manasik, menunaikan ibadah haji, kata Allah SWT berikutnya, fadhkurullah, maka ingatlah kalian kepada Allah, kadzikrikum aba'akum, seperti halnya kalian mengingat bapak-bapak kalian, au asyadda dzikra, atau lebih daripada mengingat itu. Yang ingin saya sampaikan adalah tafsir Al-Hasan Al-Basri ketika mengomentari ayat ini. Kata beliau yang dimaksud dengan ayat ini adalah, kata beliau, anta'uda zahidan fid dunya raghiban fil akhirah. Siapa yang disebut haji mabrur? Cirinya adalah, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, adalah jika dia selalu menjadi orang yang suka, cinta, cenderung kepada akhirat, dan untuk urusan dunia dia mulai menghidupkan, membiasakan zuhud. Jamaah Jumat yang rahmati Allah SWT, kalau ada orang yang pulang dari ibadah haji lalu dia kepada dunia tambah tamak, kepada akhirat tambah lalai dan tambah jauh, menurut Al-Hasan Al-Basri, orang ini tidak mengerti ayat Allah, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 200 ini. Jamaah Jumat yang rahmati Allah SWT, mudah-mudahan kita semua selalu diberi taufik dan hidayah menuju sesuatu yang menjadikan haji kita mabrur, amal ibadah kita makbul. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa menggolongkan kita menjadi orang-orang yang beruntung. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa nahnu ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma aslih ahwalal muslimin, Allahumma ansuril islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ansur al mujahidin alladzina yujahiduna li raf'i rayati la ilaha illallah fi kulli zamanin wa fi kulli makanin ya azizu ya jabbar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal, wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.